Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Senin 28 Agustus 2023. Sampun dan juga semoga seluruh sahabat netizen berada dalam keadaan sehat walafiat, dan juga semoga Allah terus memberikan limpahan keberkahan, nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat kebahagiaan, nikmat ilmu, nikmat pahala dan sebagainya. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, juga terus kepada pengikutnya, termasuk kita di dalamnya, dan semoga syafaat Rasul senantiasa terlimpah untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat netizen yang hebat dan cintai Allah, tentunya seperti biasa ya, di tayangan ini melanjutkan tadabbur surat Al-Kahfi, melanjutkan dari tayangan sebelumnya yaitu sampai 101, dan hari ini kita mulai dengan ayat 102 sampai dengan 110 ya. Nah, 110 berarti terakhir selesai surat Al-Kahfi, dan nanti kita lanjut ke surat berikutnya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadabbur itu kita berusaha untuk mengerti ya. Tadabbur, jadi tayangan ini saya namakan tatapan. Tahsin adalah yaitu membaca, tadabbur adalah memahami, mengerti, pannya adalah panwe itu adalah nama belakang saya, jadi tatapan ya. Dan untuk itu pula kita juga dalam tayangan ini bisa bertatapan silaturahmi. Maka saya namakan tayangan ini adalah tatapan. Lalu apa motivasinya, semangatnya Sampanwe kemudian menayangkan tayangan ini setiap hari ya, di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena kenapa nggak di siang, kenapa nggak di pagi? Karena kalau di pagi aktivitasnya padat, di siang juga aktivitasnya padat. Nah, di jam-jam seginilah Sampanwe memiliki waktu-waktu senggang untuk bercengkrama, dengan berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah, dengan sahabat semua melalui teknologi ini, teknologi internet ini. Begitu ya, memang pada akhirnya terbatas waktunya. Konten ini hanya memuat beberapa ayat saja ya, 5 atau 10 ayat. Namun kita lakukan berkesinambungan ya, hari demi hari. Dan
sedikit demi sedikit juga membantu untuk mempermudah memahami firman-firman Allah ini. Jadi sangat penting sekali sahabat ya, kita mengerti Al-Quran, karena kita adalah seorang hamba Allah ya, yang memiliki skrip atau skenario, yaitu Al-Quran. Kenapa mesti kita pahami Al-Quran? Agar kita dapat mengarungi kehidupan ini dengan nilai-nilai terbaik. Kita dapat berperan sesuai dengan rancangan sutradara, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengerti firman Allah, maka kita akan mampu beraktivitas, bermuamalah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta alam ini, termasuk pencipta manusia. Dan juga akan mendapat satu imbalan ya, yang luar biasa. Maka pentingnya kita memahami Al-Quran. Sebagaimana pentingnya Google Map bagi seseorang yang ingin menuju ke destinasinya. Sebagaimana seorang yang mengerti tentang formula atau cara pengolahan untuk pembuatan kue misalnya, formula untuk pembuatan racikan ya, obat-obatan misalnya, seperti itu ya. Ini maka sangat penting sekali sebagai seorang muslim memahami Al-Quran ya, sebagaimana seorang warga negara yang mengerti dengan jelas ya undang-undang dasarnya. Jadi seorang warga negara harus mengerti sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya tentang undang-undang dasar negaranya, tentang program-program dasar negaranya, sehingga mampu memberikan kontribusi yang semaksimal-maksimalnya. Ya, memang ini adalah satu rambu-rambu buat al-insan untuk dapat hidup ya, bersosial, hidup berdampingan dengan baik, dengan damai dengan seluruh umat manusia ya, memiliki rambu-rambu ya. Banyak sekali rambu-rambu ternyata ya, diantaranya adalah di dalam Al-Quran ini. Lalu ada di Undang-Undang Dasar ya negara, ada di sila-sila Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Manusia itu harus beradab. Jadi kalau ada manusia yang membuat konten hoax yang kemudian mengkriminalisasi seseorang, mempersekusi seseorang, berarti bertentangan dengan rambu-rambu ideologi negaranya sendiri ya. Berarti tidak patuh terhadap undang-undang negaranya sendiri ya. Undang-undang tersebut berhak untuk ditindak tegas ya, karena tidak beradab. Lalu selamat datang saya ucapkan kepada Bung Yani Al-Barokah. Salam sehat dan bahagia ya, semoga sukses selalu Bung Yani. Boleh ketik komentarnya, kritik dan sarannya agar tayangan ini ya semakin gacor
dan kita semakin dapat mempererat silaturahmi demi persatuan Indonesia. Baik, itu ya prolognya. Jadi pentingnya, ya penting sekali ya seorang. Maka saya senantiasa untuk secara pribadi memahami ya diantaranya ini nanti ya kita sama-sama membaca dan memahaminya dan menyadarinya sehingga mampu mengamalkan. Juga kita ada lagi tambahan fatwa di MUI misalnya ya. Jadi di tanah air Indonesia ini ada satu lembaga MUI yang juga punya fatwa ya. Nah, fatwa ini juga menjadi sebuah rambu-rambu juga jadinya ya, agar kita bisa hidup selaras dengan sesama masyarakat, sesama bangsa Indonesia ya. Maka mesti menyatukan ya, memahami sebanyak-banyaknya rambu-rambu fatwa misalnya ya. Terus juga ini ada rambu-rambu di dalam Al-Quran, ada hadis-hadis juga ada sila-sila ya, sila-sila. Kemudian ada bait-bait di dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya yang bisa kita jadikan satu rambu-rambu, satu karakter untuk kita, sehingga kita mampu menjadikan Indonesia semakin berkembang, semakin maju dan semakin dikagumi oleh bangsa-bangsa lain. Maka saya mengajak sekali lagi kepada sahabat netizen untuk kita sama-sama bersama-sama ya dengan saya Pak Noe memahami ayat Al-Quran ayat demi ayatnya. Dan kita mulai saja pada malam hari ini, yaitu dengan ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ya. Afa hasibal ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannam lil kafirina nuzula. Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Jadi nanti orang kafir ini tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Siapa orang kafir? Orang kafir adalah orang yang menutup matanya, menutup pendengarannya, menutup hatinya terhadap firman-firman Allah, terhadap ajaran ilahi. Itu adalah orang kafir. Mereka yang tidak mau menerima Al-Quran, mereka yang tidak mau mendengarkan Al-Quran, mereka yang tidak mau memahami Al-Quran, mereka yang tidak mau mengamalkan Al-Quran, mereka kafir. Dan tempat mereka adalah neraka jahanam. Kemudian 103-nya, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala. Katakanlah, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya ya. Nih, Allah berfirman, Allah berfirman ya pada kita. Allah berfirman kepada kita, menyampaikan sesuatu kepada kita. Wahai
sampan wahai sahabat netizen, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Jadi ada orang yang rugi itu dia tidak untung ya, sahabat. Siapakah mereka? 104-nya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabu annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Ya, selamat datang kepada sahabat Muhammad Satari Zibran. Ya, alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ya. Itu di ayat 104 ya, 105, 105. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan terhadap pertemuan dan mengingkari pertemuan dengan Allah, maka sia-sia amal mereka. Dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Mereka yang mengingkari tidak mengabaikan Quran, ya, tidak mau mentadabbur Quran, yaitu nanti rugi ya, kata Allah. Kenapa? Tidak peduli dengan SOP-nya, prosedurnya, tidak peduli dengan skrip yang telah Allah amanahkan kepada dirinya, sehingga perbuatannya ngawur ya, tidak sesuai dengan skenario ya. Ternyata orang hidup itu haruslah hidup sesuai skenario agar mendapatkan penghargaan dari siapa? Dari Allah ya. Seorang aktor terbaik. Kita berlomba fastabiqul khairat. Kemudian dan mereka nanti amalannya tidak lagi ditimbang ya, tidak lagi diadili nanti ya, sudah langsung saja di label mereka sebagai seorang kafir yang menghuni neraka jahanam. Bagaimana supaya tidak rugi? Ya ayo kita belajar Quran, ada Quran, kemudian mengamalkan. Itu sahabat ya. 105 ya tadi ya. Sekarang 106. 106-nya Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. 106. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok ya. Jadi ada orang-orang yang di kehidupan ini menjadikan rasul-rasul Allah ya, orang-orang yang cinta terhadap Allah, dan juga Al-Quran dijadikannya sebagai olok-olok ya. Mereka mengolok-olok ya, mereka mengecilkan, mereka
kemudian menghardik, mereka menghina, mereka mengkriminalisasi, mempersekusi, ya. Dan mereka balasannya neraka jahanam. Biarkan saja, ya. Ada nggak orang seperti itu? Ya banyak. Namun apakah nanti yang akan mereka peroleh, ya, di kehidupan setelah kematiannya? Itu neraka jahanam. Kalau kita yakin sama Quran, maka yakinlah, ya, bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, semoga mereka dalam kehidupan ini kemudian menyadari dan mau membuka hatinya dan mau membaca Quran dan berubah agar tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kita doakan, ya, agar mereka tidak menjadi para pengolok-olok, ya, orang-orang yang mencintai Allah dan mengolok-olok firman-firman Allah, mengolok-olok Al-Quran. 107. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Ya, ada dua golongan. Ada dua golongan yang Allah ceritakan, ya, di dalam tayangan ini, yaitu golongan kafir dan juga golongan orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang percaya terhadap ajaran Allah, orang yang berjuang, ya, bagaimana agar ajaran Allah bisa diterapkan di kehidupan ini, ya, terlebih khusus di Indonesia. Bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang zolim, ya, orang-orang yang maksiat dengan cara-caranya, ya. Bagaimana Allah menindak para koruptor, bagaimana Allah menindak para pezina, bagaimana Allah menindak para pembunuh, ya, para pembenci, ya, para kriminal, ya. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran, dan itulah yang harus diperjuangkan, bagaimana ajaran Allah kemudian diberlakukan kepada mereka agar mereka kembali fitrah, ya. Nanti di yaumil akhir, ketika mereka menerima hukuman Allah dengan sukarela, di yaumil akhir mereka akan mendapat kehidupan yang sangat membahagiakan. Tapi kalau mereka tidak patuh, ya, mereka akan menerima satu imbalan yang pedih, ya. Dan di sana kehidupan yang sebaiknya. (108) Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Saking, ya, mereka kekal di surga itu, surga Firdaus, ya. Surga Firdaus itu adalah surga yang di dalamnya terdapat, ya, segala keindahan-keindahan. Mereka tidak ingin pindah dari sana, saking indahnya, saking enaknya, saking nikmatnya di Firdaus, mereka tidak ingin pindah. 2 ayat lagi terakhir, ya, kita selesaikan surat Al-Kahfi ini, sahabat.
Qul law kana al-bahru midadan lil kalimati rabbi linafidal bahr lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithli madada. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula tuh. Seandainya laut dijadikan tinta, ditambah lagi laut yang sama ya untuk menuliskan ya kalimat-kalimat Allah, untuk menjelaskan, berarti itu ini pertanda bahwa memang ayat-ayat Allah ini perlu diurai sebaik mungkin gitu, biar diterima dengan sebaik-baiknya kepada seluruh umat. Boleh diurai sebanyak-banyaknya ya, asalkan dapat diterima dengan baik oleh siapapun gitu. Boleh nyerocos sebanyak-banyaknya sampai berbusa-busa, boleh, mangga. Ngomongin Quran, yang penting ya Quran ini bisa diterima kepada semua ya makhluk, itu maksudnya ya sahabat. Itu ini udah dikasih udah dikasih tahu sama Allah gitu. Betapa panjang uraian. Silakan kalian argumentasikan, kalian deskripsikan ya, persuasifkan kepada siapapun sehingga ajaran Allah ini bisa diterima ya oleh tidak hanya bangsa Indonesia tapi bangsa-bangsa seluruh dunia itu, dan mereka mau menerapkan ajaran Allah, cara-caranya Allah ya, bagaimana Allah bersikap terhadap orang-orang yang berperilaku buruk, masuk para koruptor gitu ya. Tuh ya, kalau bisa ya udah diterapkan ya ajaran Allah. Apakah di Indonesia kan kedalanya HAM ya, nggak bisa karena tidak HAM katanya gitu ya. Berarti HAM lebih tinggi ya, hak asasi manusia lebih tinggi dari kedudukan Allah dong, seperti itu ya. Harusnya Allah lah yang Allah lebih paham tentang hak-haknya manusia sebetulnya ya. Nggak mungkin Allah nggak paham, karena Allah lah yang menciptakan gitu. Makanya itu cuma olok-olok aja sahabat ya. Itu kan tadi tuh di ayat 106-nya tuh, karena di kenapa tidak diberlakukan ajaran ilahi ya, karena tabrakan dengan HAM. Nah itu jadi olok-olok. Artinya mereka saja yang tidak mau berjuang untuk kemudian menjadikan firman Allah ini sebagai undang-undang dan disahkan sebagai undang-undang, kemudian diterapkan untuk diberlakukan ya. Itu sahabat ya sebenarnya ya. Jadi kalau pesan saya kepada seluruh dewan ya, dewan yang di daerah, dewan yang di di pusat, nanti kalau sudah menjabat sebagai dewan, anggota dewan, ketua dewan, ayo ya berjuanglah untuk ya keberuntungan kita ya, keberuntungan dunia dan akhirat. Ini Allah yang ngasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Allah.
Tuh, jangan diabaikan Allah. Ya, kalau pengen beruntung, nih, Allahnya tidak diabaikan. Ya, kemudian berjuang menerapkan undang-undang ya, yang sesuai, yang merujuk kepada wahyu ilahi, ajaran Allah Subhanahu. Itu sahabat ya, mudah-mudahan ya mereka diberikan kesadaran untuk memalingkan pikiran mereka terhadap ide-idenya Allah ya. Quran ini idenya Allah gitu. Kemudian mereka memiliki ide besar ini ya. Ntar masalah infrastruktur mah ya, kalau regulasi ajaran Allah sudah diberlakukan secara sah ya, secara murni dan murni dan konsekuen ya, insya Allah semua roda pembangunan akan berjalan dengan baik ya, karena semua sudah memiliki sifat yang amanah, sikap yang amanah, jiwa yang amanah, perilaku yang amanah, yang terpercaya, yang jujur ya, yang tidak silau oleh kemilau dunia gitu ya sahabat ya. Ya, roda dan pembangunan infrastruktur sosial, ekonomi ya, baik pendidikannya, kesehatannya, apalagi sistem pertahanan keamanannya dan sebagainya akan bisa segera diwujudkan dengan ya regulasi yang sudah merujuk kepada ajaran ilahi. Lalu terakhir ya, ayat terakhir sahabat, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum illahu wahid wa man kana yarju liqa'a rabbi falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Muhammad ini siapapun ya, yang punya sifat terpuji. Katakanlah wahai sampanwe misalnya dia. Katakanlah wahai sahabat, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu ya, bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Satu. Allah itu berarti satu, yang memiliki ajaran yang satu. Berarti regulasinya juga cuma satu, jangan macam-macam. Udah, ya ajaran yang satu saja. Tauhid ya. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan. Dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Allah. Tuh sahabat ya, nih, ini peringatan ya. Kalau kita nggak baca ini ya, kemudian kita kembali abai ya. Kembali abai bahwa sesungguhnya kita masih punya tugas ya dalam hidup ini ya, yaitu bagaimana hidup dalam tatanan di bawah ajaran-ajaran ilahi ya, rambu-rambu ilahi, koridor ilahi, yaitu Al-Quran ya. Tidak boleh sewenang-wenang,
berkata harus baik, berpikir baik, berperilaku yang baik, ya. Kemudian menghasilkan ide-ide yang baik, pikiran-pikiran yang baik, karya-karya yang baik, rancangan-rancangan yang baik untuk kehidupan. Ya, itu sahabat netizen yang dimuliakan Allah, sahabat hebat. Sudah selesai ya pemahaman tadabbur kita di malam hari ini, maka saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Raya merdeka.